Justru penguasa itu harus paham warga. Iya, benar. Gitu. Jadi jangan kita yang terlalu banyak mengafirmasi, memahami, mengerti, mentolerir mereka. Oh gitu ya, udah enggak deh. Iya, benar. Kamu kalau lagi ada kasus kayak gini, ya kirim surat dulu dong. Ya maksud gua, kok jadi warga yang disuruh memahami mereka? Benar. Kerja sebuah republik itu adalah kerjanya si warga. Nah, negara ini udah terlalu dominan, isunya tiap hari kita harus nge-like. Dan lo kok jadi BUMN kan lo mesti nge-like postingan Erick Thohir lo. Iya kan? Maksudnya orang Gitu. dipanggil Lord kenapa harus jadi tersinggung? Iya, benar-benar. Maksudnya Lord itu kan oke, bisa positif, bisa negatif, tapi negatif pun ya udah kenapa? Bener kata Bang Haris nggak mempengaruhi. Di Palembang temanku dipanggil Dani Pesek aja diem aja. Ini Dani Pesek loh itu maksudnya dipanggil. Ini Lord loh. Lord tuh Gua malah punya bagus. teman SMA dipanggilnya Onyet. Iya, panggilan zaman dulu pagi sekolah kan. Onyet. Iya kan itu kan. Ada patem pantat hitam. Iya. Ada kawan Ada. begitu. Ya maksudnya Lord kenapa harus Iya. tersinggung Ya. gitu? Dan sebagai penguasa, sebagai pejabat publik, ya emang udah derita lu dicaci Iya, maki. tahu sepakat. Resikonya ya. Tahu sepakat. Kalau ada pejabat yang justru dia dipuji-puji, itu ada yang salah di negeri ini. Oke. Iya, Ya kan? Karena lo harus yakin bahwa penguasa itu, pejabat itu nggak ada yang sempurna. Yes. Tugas kita warga menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu. Iya. Tugas kita menemukan titik-titik ketidaksempurnaan itu berarti. Betul. Berarti kalau ditanya masyarakat tanya terus, berarti nggak ada batasan dalam kebebasan ekspresi, kebebasan Terhadap penguasa. Iya. Iya. Ya, aku tahu sepakat juga sih. Karena Selama lo tidak melukai dirinya. Selama lo bicara soal kepentingan publik, bicara soal kebijakan publik terhadap si pejabat publik. Oke. Iya, benar. Aku ngambil contoh Bang ya. Ini biar clear. Aubimax di video pertama kan dia mengkritik Lampung yang jalanan. Itu bagus. Tapi yang kedua, ini pertanyaannya. Kata-kata Aubimax di situ pada saat bilang Ibu Megawati janda, itu bagi Bang Haris, oh nggak apa-apa. Atau ya kurang elok lah. Ibu Megawati bukan pejabat. Oke. Oh batasannya di situ. Iya benar, bukan itu kan dia Iya, bukan pejabat. tapi jadi juga dia kan tidak melukai fisiknya. Nggak melukai fisik. Iya. dia bukan pejabat, tapi tetap juga enggak, sebenarnya itu masih di batas kaedah kebebasan. Iya. Ibu Megawati nggak menjabat, kok kayak berkuasa ya? Nah, itu memang. Gini, secara hukum dia bukan pejabat publik. Ya, ya. Nah, tapi ada sih pejabat ya, dia penasehat BPIP kalau nggak salah. Banyak lah dia Iya. penasihatnya Bang. Nah, tapi begini maksud gua, kalau gua boleh saran, ya tapi udah lewat ya. Iya. Tapi maksud gua, ya Megawati juga nggak harus mempidanakan dia kan. Nggak perlu baper juga Nggak perlu ya. baper. Atau nggak perlu juga nyuruh, misalnya orang-orang PDIP Laporin. nyerang dia gitu segala macam, nggak usah juga. Tapi memang waktu dalam konteks kasus jalanan rusak ya. Dia udah konteks yang lain lagi tuh. Oh, Dia konteks udah lain lagi. Dia lagi bahas PDIP terus. Nah, tapi gue nggak tahu soal yang itu ya. Iya. Tapi menurut gue, apakah waktu menyebut Ibu Megawati janda itu memang terkait dengan apa yang dia angkat sebagai kritik? Oh, iya paham. Harus ada konteks Harus ada konteksnya, relasinya. relasi dari apa yang dia omongin dengan konteks yang lagi dibahas. Makanya memahami konteks itu penting. Oh, Tapi kalau kayak gitu bakalan jadi abu-abu banget nggak sih Bang antara kritik dan umpatan? Atau sebenarnya Kadang kritik itu dengan umpatan, I see, tapi konteksnya iya. kritik. Jadi Konteksnya makanya gue mau ini. bilang, kan kadang-kadang begini nih, ini kalau lu sadar nggak, kritiknya publik yang kemudian dipidanakan itu kan semua dianggapnya hinaan kan? Iya, benar. Karena mereka menghilangkan konteks. Ini Iya, kasusnya iya. si pernyataannya Fathia di pengadilan kita nih, yang bilang bisa dibilang Luhut bermain tambang di Papua, ya kan? Nah itu kelihatan betul deh kalau kalian misalnya cek di YouTube sidang itu menolak soal ada banyak penolakan untuk mengetahui konteksnya. Gitu. Jadi itu kan adalah frasa atau kalimat
yang sifatnya kesimpulan atau simpulan. Iya, betul. Hasil dari proses diskusi yang menjelaskan hasil riset. Jadi ada konteks di dalam podcast itu, ada konteks tentang riset itu sendiri juga ada konteksnya. Iya, betul. Dan itu dilupakan, diambil yang Langsung. Iya. Intisarinya dia. Seolah-olah menuduh. Nah, itu hinaan misalnya kayak gitu. Iya. Nah, jadi hati-hati bicara soal umpatan dan ekspresi itu. Jangan gampang mau dibilang itu umpatan. Ya memang umpatan, tapi konteksnya adalah bagian dari kritik. Sekarang lu menemukan satu hal. Lu lagi bicara soal saluran air. Oke. Apa lu bisa menghindari bahwa di saluran air itu bermasalah karena di dalamnya ada tokai yang gede-gede? Ya, lu apa ketika menjelaskan ada tokai yang gede-gede, lu harus memilih kata proses biologis badan. Karena nggak mau ngomong tokai. Karena nggak mau ngomong tokai, TOKAI. Iya, agak repot sih. Agak repot, Jadi udah jelasin ini air ini Di tersumbat kitab karena suci pun membahas soal syaiton. Iya, jelas disebutkan ya. Disebutkan. Iya. Ya kan? Carilah misalnya ada orang kan, gue pakai agama gue aja ya, carilah nama-nama dalam Al-Quran. Tapi kan ada konteksnya, artinya lu harus paham nama-nama yang baik. Ya. Orang suka bikin bercandaan, syaiton juga ada dalam Al-Quran, apa itu yang kita pakai namanya. Nah karena ketika nama itu, kata-kata itu, nama-nama itu ada konteksnya Pak. Oke. Memahami itu penting. Oke. Oke, nah itu satu. Sekarang gue sedikit nih, soal bagaimana berkonfliknya. Ada hal-hal yang kontroversial dalam umpatan, dalam pernyataan, yang mengekspresikan maksud kritik kita. Kalian kan orang-orang stand up kan memikirkan betul kalimatnya. Betul. Nah, banyak orang sekarang nanya nih, belakangan ini semenjak putusan ini juga nanya. Jadi harusnya bagaimana? Ya harusnya lu berani jalan terus. Nah, jalan terus. Nanti kalau dilaporin, ya itu resiko yang lu harus hadapi. Itu soal keberanian. Tapi yang mau gue bilang adalah, seharusnya juga berkonfliknya, bersengketanya, ketika ada orang yang tidak menerima atau lu mau protes, bersengketanya itu bukan terus dilaporin ke polisi. Diskusi. Itu harusnya menjadi proses sesama di antar warga itu. Iya. Ya kan? Ya. Nah kalau ada kerugian, maka dimintakan salah satu yang untuk bertanggung jawab. Kalau sudah masuk ke fisik, baru masuk pidana. Tapi di pidananya adalah nyerang fisiknya, Fisik. Bukan verbal. Bukan soal ekspresi kritik lu. Oke. Itu Yang menarik adalah tadi intinya, ya, mau ngomong apapun, kebebasan ekspresi, pendapat lu mau bagaimana, yang penting ada korelasi dengan konteksnya. Lu harus memahami konteksnya dulu. Karena pemahaman akan melahirkan pemakluman. Iya, ketika lu memahami, lu akan memaklumi kritikannya. Dan konteks itu bukan cuma masalahnya aja, konteks dalam posisi lu yang dikritik atau lu yang mengkritik. Iya, Sebegitu juga lu tuntut orang, lu mesti paham gua. Iya, lu paham juga. Tahu nggak soal no viral no justice? Kalian Kalian sering bahas kan? Sering banget itu. Konteksnya apa? Konteksnya ada orang jadi korban. Ada orang punya masalah. Dia lapor ke mekanisme-mekanisme, dicuekin. Dan akhirnya jalannya ya viral. Viral baru diproses. Bahwa emang di situ ada kesalahan gitu. Dan logic thinkingnya sama. Zaman sebelum ada sosial media, orang demo. Oh iya. Yang dulu demo ini viral ya. Iya. Bedanya dulu nggak ada tuh hashtag no demo no Justice. Karena belum ada hashtag waktu itu ya. Tapi Karena hashtagnya mau taruh di mana dulu? Iya benar. ya, di demo padahal itu. Iya. Tapi semua ini berpengaruh terhadap siapa presidennya nggak sih? Gua nggak paham pertanyaannya. Maksudnya kebebasan berpendapat ini kalau presidennya atau pemimpinnya juga mengerti dengan pola pikir yang kita bahas seperti ini? Jokowi bukan orang yang lahir, bukan orang yang bekerja dalam proses demokratisasi di Indonesia selama 25 tahun terakhir. Otomatis dia nggak paham. Nggak paham atau... Dia nggak punya sense of belonging. Oke. Dia free rider. Orang yang menikmati. Dia hadir ketika Indonesia sudah demokratis. Yes. Iya, paham. Tapi dia nggak bisa jaga, makanya kita menjadi memburuk demokrasinya menurut sejumlah analisa yang kuantitatif maupun kualitatif.
Ya, itu penting banget. Tapi berarti berpengaruh dong, semua dari atas nih ya. Berpengaruh. Berarti benar ketika Kalau dalam sosiologi politik, bagaimana negara begitulah presidennya. Ya, itu Bagaimana masyarakat begitulah presidennya. Bagaimana presidennya begitulah masyarakatnya. Ya. Berarti penting banget buat kita nih, anak-anak muda Gen Z ini selalu mikir kita pengen nyari milih presiden yang kira-kira tuh pro dengan kebebasan berpendapat. Ya itu sesuatu yang matters banget. Kita nggak bisa serahin ke partai politik. Kita nggak bisa serahin kepada koalisi. Kita nggak bisa serahin kepada the current presiden menentukan the next presiden. Iya. Masa depan lu semua Ada di itu lu yang nentuin. Iya benar sih, gue setuju sih karena lu tuh ketika memilih itu kan lu disajikan yang sudah ada kan dari partai politik. Nih, lu pilihnya ini. Gue sukanya enggak ini nggak boleh pilih yang lain. Itu kan yang pernah dipermasalahkan sama Najwa Shihab kan, dia pernah mempertanyakan itu kan. Kenapa kita nggak ada ruang untuk mendorong siapa yang maju? Iya. Kenapa kalian para partai-partai politik yang datang ke kami menyodorkan nama, memagari pilihan kita? Gua nggak perlu sebutin mereknya lah. Pernah ada satu lembaga survei yang rutin suka jadiin gue sebagai narasumber untuk survei kepada orang terpilihnya lah misalnya gitu. Gua bilang gua nggak setuju sama pertanyaannya, gua nggak setuju sama nama-namanya. Gimana dong? Ya. Ada ruangnya nggak mau dirubah? Iya, benar. Kagak bisa. Agak repot kan. Begini, kalau gitu lo bilang sama bos lo. Semenjak saat itu dia nggak pernah datang lagi. Iya, dengan tadi Bang Aris bilang, gue jadi mikir, ya pada akhirnya kita tuh nggak punya pilihan sebenarnya. Iya, jadi ya terkesan itu benar. Kita cuman ini tuh kayak lagi main sulap tebak-tebakan gitu loh. Prediksi siapa ini. Pesulap kan hanya mendorong kita memilih mana yang dia mau sebenarnya. Iya. Kita kan nggak dikasih ruang oleh pesulap untuk memilih hal yang lain. Bisa nggak kelincinya keluar di situ? Nggak bisa. Atau kayak lu pilih deh mau kartu yang mana. Kan hanya kartu pilihannya. Iya. Yang lain nggak ada gitu. Ya lu waktu datang ke tempat sulap, ya kan, dia main begini-begini. Boleh kalau datang ke depan, bisa nggak jaket gua lu jadiin warna hitam? Nah iya, nggak bisa kan. Benar. Semua ditentuin oleh pesulapnya. Merah jadi biru, biru jadi hijau. Tiba-tiba, Bang bisa nggak merah jadi pink? Nggak bisa. Jadi artinya ini proses demokrasi elektoral ini adalah show aja. Pertunjukan sulap. Pertunjukan. Bisa sangat bisa dari para politisi yang ada di parpol-parpol difasilitasi oleh negara, gitu. Iya betul. Jadi ini makanya gue selalu bilang demokrasi itu nggak cuman itu. Oke. Kerja sebuah republik itu adalah kerjanya si warga. Nah, negara ini udah terlalu dominan, isunya tiap hari kita harus nge-like. Dan lo kalau jadi BUMN kan lo mesti nge-like postingan Erick Thohir lo. Iya kan? Barangkali begitu ya. Nah, ada loh tipe-tipe bos yang kayak gitu. Yang lu udah pada lihat belum postingan gua hari ini? Like ya. Ada loh bos-bos yang kayak gitu yang akun pribadinya minta di-like. Nggak, karena lu nggak ngintip postingan gua, kayaknya lu nggak gua ajak rapat. Aduh, gue pernah lihat contoh analogi ini di parodi tuh yang bosnya datang marah. Gue perhatiin 3 postingan gue lu belum like ya? Lu ada masalah sama gue. Jadi personal banget. Indikatornya itu. Lu kayak gue liat kerjaan lu bagus banget ya. Nah, jadi maksud gue. Tapi saya nggak nge-like postingan lu. Kita harus merebut diskurs. Supaya diskurs itu melengkapi kerja negara untuk ngelayanin warga. Ya. Bukan negara, pejabat-pejabatnya sibuk dengan urusan-urusan mereka ketemu investor, ketemu sama sesama menteri, bikin band gitu, nggak penting. Ya kan? Jadi maksud gua ya harusnya negara itu full ngelayanin masyarakat ini, kepentingan masyarakat. Jadi kita juga harus aktif juga ya. Kita harus harus ngerebut. Ya, aku ingin buatnya karena kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi itu adalah senjata kita satu-satunya untuk melawan penguasa kan. Lu bayangin bos, kita berekspresi dipidana, kita ekspresinya rame-rame, ya kan? Iya, benar. Jadi
negara ini nggak butuh dari Sabang sampai Merauke. Kita cuma butuh sejumlah penjara supaya warga bisa ngumpul semua di sana. Wah, anjir bagus banget. Bagus banget itu. Wah, bagus banget tuh quotes-nya tuh. Iya, benar. Keren. Gitu aja rame-rame kita masuk penjara. Rame-rame aja di dalam. Iya. Mereka Di bingung, dalam. kok Indonesia sepi ya? Jadi warga berdaulat di dalam penjara. Gitu. Dan di dalam kita bikin pergerakan. Iya. Di dalam kita bikin negara. Kalau ketemu koruptor, lu mikir lu gitu. Dan nanti Bang, sebenarnya bakal kebalik Bang. Kalau misalnya ada orang yang di dalam penjara ini udah ada berdaulat sendiri, kamu melakukan kesalahan, kamu bebas. Dia dikeluarin. Tapi emang koruptor di penjara? Oke. Bang, kita masuk segmen kedua Bang. Beberapa aja. Karena emang kalau itu rumah-rumah di depan Sukamiskin tuh full dikontrakin sekarang. Iya, betul. Serius? Serius aja Bang Aris. Valid. Orang Bandung bro, ngerti. Jadi rumah-rumah di sana itu nggak ditempatin oleh pemilik aslinya. Kalian nggak pernah bikin liputan ya? Tanya Pak RT di kontrak siapa-siapa aja. Itu dikontrakin. Itu ada korelasi itu antara yang di sana dengan di daftar tamu di penjara, itu ada korelasi. Jadi kalau buat teman-teman netizen kalau pengen tahu kemana para koruptor di LP Sukamiskin, cek aja di RT RW depan LP Sukamiskin sama di rumah sakit terdekat LP Sukamiskin. Iya betul. Di ruangan VIP-nya. Itu gateway-nya. Nanti ada off record gue kasih tau kenapa. Itu pasti jadi yang di sana ya, RT situ. Pasti ketua RT-nya ada ketua RT paling cair. Paling asik dari situ. Pak RT di Wailangi itu udah kayak resepsionis hotel. Lu RT mana lu? Udah. Oke Bang. Oke, ini kita masuk ke segmen terakhir. Kita punya satu pertanyaan aja nih dari netizen yang kita udah kumpulkan. Ini dari Bambang di Bandung. Pertanyaannya, jadi sekarang kita udah boleh panggil Lord belum? Menggunakan istilah Lord Luhut lagi nggak? Menurut Abang? Sebetulnya tidak pernah ada larangan ya. Kecuali ke gue. Oh bener. Karena waktu dia bersaksi dan sebelum dia bersaksi, ada wawancara dengan Uni Lubis kalau nggak salah, ditanya gitu, dia nggak ada masalah. Dan dia memaklumkan orang memanggil dia Lord. Kalau ini ekspresi gue ya, dari lihat wawancara itu. Jadi dia nggak pernah ada satu batasan. Tapi ketika soal gue, dia masuk membuat laporan karena dengan menggunakan nama Lord, kata Lord itu. Ya gue merasa juga kok gue doang gitu ya kan, yang lain enggak. Banyak gitu. loh yang memakai Lord. Nah, tapi kalau pakai acuan di putusan gue, kan cuman lagi belum inkrah kan, inkrah itu belum berkekuatan hukum tetap. Betul. Masih dikasasi. Tunggulah. Tunggu aja ya. Iya. Tunggu baru kita bisa. Berarti dari kita ngeliat cerita tadi itu memang masalah itu bukan di kata-kata Lordnya itu, memang gak suka sama Bang Haris berarti. Sebetulnya itu pintu masuk. Ini bacaan gue ya, tafsir gue. Itu pintu masuk untuk mempidanakan gue. Tapi sebetulnya yang dianggap berbahaya mungkin adalah temuannya teman-teman 9 organisasi ini yang sebenarnya itu yang sangat luar biasa, yang terus kemudian gue bahas lagi di YouTube gua. Karena emang nggak make sense ya, maksudnya orang dipanggil Lord kenapa harus jadi tersinggung? Iya benar-benar. Maksudnya Lord itu kan bisa positif bisa negatif, tapi negatif pun ya udah kenapa? Bener kata Bang Haris nggak mempengaruhi. Di Palembang temanku dipanggil Dani Pesek aja diem aja. Dani Pesek loh itu dipanggil. Ini Lord loh. Lord tuh punya teman SMA dipanggilnya Onyet. Onyet, iya. Panggilan zaman dulu waktu lagi sekolah kan. Onyet. Iya kan itu kan. Ada patem, pantat hitam. Ada kawan begitu. Ya maksudnya Lord kenapa harus tersinggung ya, gitu. Benar. Oke. Mungkin terakhir Bang ada yang pengen disampaikan buat generasi-generasi sekarang lah ya. Terutama orang-orang seperti kami yang suka speak up. Tapi kadang nih Bang ya, kalau kita udah bikin ketik nih opini, layarnya hitam, tulisannya putih. Nggak usah jadi masalah. Akhirnya nggak jadi di-upload. Atau ada keringet jagung ya kan? Iya, sering sekali seperti itu. Mungkin ada yang pengen disampaikan Bang? Nggak ada lah, gue cukup menikmati sama Gen Z sekarang, Gen Z.
Gen Z, kalian gue nikmatin lah. Gue orangnya penganut freestyle dalam arti, lo mau ngapain ayo gitu. Ayo. Jadi belajar dari kesalahan aja. Belajar dari kesalahan. Ada yang nggak enak baru kita bikin rule. Iya. Gitu. Nggak usah terlalu banyak aturan. Jalanin aja dulu, ada masalah baru kita duduk lagi bareng. Oh ini peraturannya ini nih. Atau kita cek logiknya. Lo kalau kayak gini enak nggak? Ya, berarti kalau misalnya ngomong belajar kesalahan, ini bukan para content creator atau warga belajar dari kesalahannya Fathia Haris. Lebih tepatnya itu adalah para penguasa belajar dari orang-orang yang udah nuntut Bang Haris karena dia menang juga akhirnya. Dalam soal relasi itu, justru penguasa itu harus paham warga. Iya, benar. Gitu. Jadi jangan kita yang terlalu banyak mengafirmasi, Memahami, mengerti, mentolerir mereka. Oh gitu ya, udah enggak deh. Iya, benar. Kamu kalau lagi ada kasus kayak gini, ya kirim surat dulu dong. Ya maksud gua, kok jadi warga yang disuruh memahami mereka? Benar. Gitu. Benar. Dan ya tadi, pemahaman akan melahirkan pemakluman. Jadi kita memahami dulu setiap konteks. Kalau mau berbicara, berpendapat, boleh bebas. Kalau kata Bang Haris, yang penting ada korelasi antara konteksnya. Iya. Dan kita bisa memahami konteksnya seperti Karena apa. Pemahaman Melahirkan pemakluman. ini hari ini Bang dia udah 5 kali pakai itu. Oh enggak tahu dia nemu dari mana kali. Jadi pakai terus sama dia sekarang. Dari podcastku. Quote-nya dia. Iya, lagi di quote banget. Waktu podcastku Broken Home. Oh gitu. Untuk bisa mengerti perceraian orang tua harus memahami dulu, baru bisa memaklumi. Biar kita nggak benci orang tua kita. Oh dari situ. Iya. Tapi sama. Sama. Dengan kita memahami konteks dan memahami apa yang terjadi, kita bisa akhirnya memaklumi. bisa memaklumi. Kenapa? Yes. Itu. Tapi lo pada penting punya standar normal. Ya, itu dia standar. Nilai itu lo mesti pegang. Itu dulu ya, Bang. Ya, itu dulu. Itu yang paling penting lo sih, benar sih. Apa? Itu paling Nilai penting lo sebenarnya. apa standar nilai lo? Nah, itu kalau lo udah punya standar nilai itu, lo siap menguji dan siap diuji. Siap tempur lah. Kalau ada apapun siap melawan juga kan. Iya. Dan gak usah takut soal yang kalau gue sama Fathia, teman-teman lawyer, teman-teman organisasi dan banyak teman yang terus menggelembung ini, kita kalau ngutip Ontosoroh itu apa? Kita sudah melawan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu penting menjalani proses untuk mempertahankan nilai. Gitu. Ketika lo menguji seseorang, lo harus juga siap diuji. Siap diuji. Gitu. Berarti kalau kita kenapa-kenapa bisa di backup Bang ya. Lari nggak ke sana. Aku jadi banyak yang ngundang. Ya betul kata Bang Haris, perlawanan. Karena ketika lo sudah melawan dan apapun hasilnya, lo akan bisa tidur dengan nyenyak. Tergantung di mananya. Backup itu kan di belakang terus nge-up kan. Iya. Jadi gua gampang lah, gua ke belakang dorong-dorong dia aja. Oh, ternyata kalau kita melihat dari kasus Bang Haris, yang dibutuhkan bukan backup, tapi kebersamaan. Hari ini lancar banget. Lancar banget. Karena tamunya Bang Haris, baca dulu. Bukan bersatu, tapi bergerak bersama-sama. Bukan bersatu, tapi bergerak bersama. Karena Gak usah cari kos, gak penting. Ini bukan lomba-lomba kos. karena Indonesia adalah negara berbangsa ketuhanan yang Maha Esa. Gak ada hubungan. Nggak ada, yang penting berlima aja nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Ada, kalau kita tepuk tangan dong buat Bang Haris, Haris. Terima kasih. Gokil, tercerahkan kita hari ini. Karena emang Minta Politician ini konsepnya adalah kita mau mewakili pertanyaan-pertanyaan di kepala masyarakat yang pengen tahu, dan gue yakin yang nonton sudah sangat paham seluk-beluk kasus dan bagaimana menghadapi ke depannya. Tapi terima kasih Bang, Sama-sama. sudah menjadi simbol dari perlawanan ini. Terima kasih untuk 36 persidangannya. Ya. 34. 34. 34. Kan nanti ada 2 lagi di kasasi. Nggak ada sidang itu. Oh, gak ada sidang langsung? Nggak ada. Oh, kita lihat. Bang Haris sudah sampai di level yang orang-orang tuh sampai ngeprint muka Bang Haris di bendera gitu nggak sih? Lucu banget. Muka Bang Haris. Nggak tahu, kayaknya enggak deh. Baru nyampe di baju ya Bang? Baju udah ada dong. Baju udah. Baju udah ada. Baju udah. Tapi kalau bendera sih keren sih. Luar biasa. Jadi gue sama Fathia nggak bisa make baju. Kan baju banyak tuh dibagi-bagi. Iya. Pada bikin baju bebaskan Haris sama Fathia. Kan nggak mungkin gue pakai baju itu kan. Jadi gue lagi request Iya. 2 kaos yang nggak boleh dicetak sama siapapun. Oke. Bebaskan Fathia, gue yang pakai.
bebaskan Haris, Fatihah yang pakai. Oh. Kayak baju kapal gitu. Kalau baca bebaskan Fatih Haris. Bukan baju kapal, baju apa namanya kapal tapi kakak adik. Satu kelas 6, satu kelas 4. Iya lagi. Iya lagi. Halo, thank you banget Bang. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menjadi simbol perlawanan, dan terima kasih buat teman-teman juga yang udah nonton. Mungkin ada yang pengen berpendapat juga, silahkan isi kolom komentar. Nah, ini spesial karena ini videonya episodenya Bang Haris. Kalian komen, gak ada batasan, silahkan. Gak boleh lah, lu batas-batasan. Jangan ya. Kalian kolom komentarnya komisi kita matiin ya. Ya, jangan lupa share, like, subscribe, komen, tonton video-video lainnya. Ya. Request juga siapa yang pengen jadi bintang tamu di sini. Kalau nanti ada apa lagi Bang Haris lagi, kita datangin Bang Haris lagi. Bisa Bisa tiap hari nanti kita datangin dia di sini. Karena masih pasti banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang pengen Nanti kita bakal undang lagi, update lagi, follow up lagi. Kalau gitu terima kasih banyak, sampai ketemu di BT Politician selanjutnya. Bye-bye. See you. 자카르타 남구와 그리고 중구 유권자 여러분 안녕하십니까? 저는 이번에 기호 7번으로 국회의원 후보에 출마한 김종성입니다.